bilang dia punya dulu kerja di suatu perusahaan yang mau bisnis dengan perusahaan Jepang ya. Nah, perusahaan Jepang ini kebetulan mungkin di sekitar daerah Bekasi waktu itu dari Jakarta ke Bekasinya macet hingga terlambat 1 jam. Dan kemudian orang Jepang tersebut berkata apa? Halo, selamat datang lagi di channel Kom Bisnis. Saya Felicia Wikastari. Hari ini akan sharing mengenai sukses berbisnis dengan beretika. Nah, kadang-kadang orang udah tahu bersemangat untuk berbisnis ya, kadang-kadang melakukan segala macam cara. Mungkin bagus sih hustling gitu ya untuk mendapatkan bisnis, tapi caranya juga perlu beretika ya. Jadi saya punya pengalaman kemarin yang kurang mengenakan ya. Jadi saya itu pernah sharing suatu acara mengenai startup gitu ya. Nah, tiba-tiba ada yang kontak saya. Wah, bagus nih idenya nih. Nanti kita diskusi yuk, boleh gak minta waktunya nanti kapan ya sempatnya? Oh, boleh, saya bilang apa mau besok aja, aku bilang. Tuh besoknya hari Minggu. Enggak deh, Senin aja. Oke deh, hari Senin. Jam berapa ya? Pagi, siang, sore katanya. Boleh pagi, aku bilang. Jam 10.30 gimana? Oh boleh, jam 10.30 aku bilang gitu ya. Dan pada hari Seninnya saya ditanyain lagi pagi-pagi, jadi gak kita eh, meeting online jam 10.30? Aku bilang boleh, on schedule, aku bilang. Nah, pada saat sebelum jamnya itu sekitar 10, mungkin 10 kurang 10.30 kurang 15 kali ya. Ada tiba-tiba yang kontak, katanya saya timnya nih. Nanti saya yang obrol katanya gitu. Nanti si orangnya ini yang kontak saya itu juga akan join. Oke, saya bilang. Lewat Google Meetup ya. Oke deh, boleh. Aku bilang lewat Google Meetup. Kan saya buka Google Meetup dan akhirnya ketemu 2 orang yang mengaku dari timnya orang tersebut yang janjian nama saya, kenalan saya itu, dan ngobrol-ngobrol sharing tentang komunitasnya dan bagaimana bagusnya kalau bisnis saya itu masuk dalam komunitasnya dan bayar membership fee gitu ya. Dan orang itu saya tunggu-tunggu tidak datang, katanya sih lagi ngurus SIM A gitu ya. Kalau udah janjian on schedule jam segitu masih ngurusin sesuatu hal yang mungkin harusnya sudah bisa diprediksi ya, itu bisa di reschedule kan, tiba-tiba malah orang lain nih yang katanya timnya ini yang ngobrol sama saya, diskusi sama saya, dan tidak berkaitan sama sekali tentang acara yang saya pikir yang mau didiskusikan tentang acara tersebut ya. Ini saya pikir tidak beretika sekali ya. Kenapa saya janjian sama orang yang totonya bilangnya mau diskusi, udah saya sempetin waktu, totonya orangnya malah nyuruh timnya aja yang ngobrol sama saya dan diskusi tentang komunitasnya ini loh. Saya rada kesel sih ya, tapi saya pikir ini pelajaran yang bagus buat kita. Kalau memang kita mau kita sukses berbisnis, jangan sampai membuat orang lain masa tidak dihargain ya, gara-gara kita tidak sesuai dengan yang kita janjikan. Itu misalnya mau diskusi tentang acara, malah diskusi tentang bisnisnya, presentasi, dia sendiri pun tidak hadir misalnya. Dan selain itu juga penting dalam kita berbisnis itu tepat waktu janjian. Misalnya kita janji jam 10.30, orangnya nggak datang-datang gitu ya. Saya sih juga pernah berbisnis dulu saya ya, berbisnis dengan orang lain. Partner saya ini bilang janjian jam sekian gitu, saya tunggu-tunggu hampir 1 jam lebih tidak hadir-hadir ya, tidak datang-datang gitu ya. Saya pikir ini orang serius gak sih mau janjian sama orang lain. Dia bilangnya saya soalnya ibu rumah tangga, alasannya ya. Saya soalnya ibu rumah tangga nih, harus ngurusin ini itu dulu nih anak saya sebelum saya berangkat. Ya memang kalau memang perlu mengurus anak-anak dulu ya, janjiannya mungkin bisa setelahnya gitu ya. Jadi jangan
dengan alasan pribadi gitu ya, membuat orang lain menunggu lama tanpa adanya berita gitu ya, itu ya membuat orang lain kesal dan jadi segan untuk berbisnis dengan orang yang tidak tepat waktu. Orang janjian sesuai waktu aja, orang janjian aja nggak tepat waktu, apalagi nanti kalau dia berbisnis dengan kita dia nggak tepat janji gitu kan, pikiran kita ya seperti itu. Dan ya seperti itulah, kalau bisa kita janjian sama orang lain tepat waktu ya. Saya sih pernah dengar cerita dari teman saya, dia itu kebetulan satu mobil sama saya waktu itu pulang dari kita jalan-jalan ya. Dia bilang dia punya dulu kerja di suatu perusahaan yang mau bisnis dengan perusahaan Jepang ya. Nah, perusahaan Jepang ini kebetulan mungkin di sekitar daerah Bekasi waktu itu, dari Jakarta ke Bekasinya macet hingga terlambat 1 jam. Dan kemudian orang Jepang tersebut berkata apa? Saya nggak bisa, waktu saya kasih tadi udah telat katanya. Jadi besok aja datang lagi. Orangnya sebagai orang Indonesia yang biasanya, aduh maklum lah 1 jam gitu loh, nggak tepat waktu ya, apalagi lagi macet. Tapi ya budayakanlah bahwa kita memang menghargai waktu orang lain. Orang itu sudah menyempatkan waktu. Bukan mungkin kadang-kadang bisa dikatakan old fashion ya, apalagi di Jakarta ya udah biasa lah gitu ya, kita nggak tepat waktu. Tapi jangan jadiin suatu hal yang biasa buat orang lain. Hargain waktu orang lain ya. Kalau kita bisa menghargai waktu orang lain, kita bisa berarti kita menghargai orang tersebut. Dan kalau orang itu merasa dihargain, pasti juga akan lebih baik dalam menilai kita sebagai mungkin calon partner bisnisnya gitu. Masalah ketidaktepatan waktu ini juga bisa merusak kredibilitas usaha kita dan juga mungkin komunitas kita ya. Jadi saya pernah ingin jadi calon anggota baru pada suatu komunitas yang saya pikir cukup besar namanya ya. Jadi saya hadir ke situ sebagai calon anggota baru yang pengen diwawancara bilangnya ya. Jadi saya datang, saya tunggu 1 jam. Ada sekretariatnya, tapi katanya yang wawancara belum datang. Saya tunggu 1 jam, nggak jelas ya. Ini bener gak sih komunitas, serius gak sih gitu ya. Dan akhirnya 1 jam kemudian, akhirnya ada satu orang yang datang gitu untuk mewawancara saya. Ya udahlah, saya pikir ya. Dan itu membuat komunitas ini turun kelasnya di mata saya gitu ya. Dan ketika beberapa tahun kemudian saya diminta bantuan untuk menjadi pewawancara dari anggota baru komunitas ini, saya berpikir diri saya waktu itu yang merasa komunitas ini adalah komunitas main-main apa ya, soalnya nggak tepat waktu sampai 1 jam lebih, nggak jelas gitu ya. Jadi saya berusaha untuk tepat waktu dan menghargai siapa calon anggota baru yang hadir, yang ingin diwawancara, dengan tujuan untuk orang menghargai komunitas ini itu adalah komunitas yang memang serius gitu ya dalam melaksanakan organisasinya juga ya. Mungkin ada yang juga sempat saya marahi dari yang membantu panitia keanggotaan baru ini, yang bilangnya akan datang tepat waktu tapi tidak datang. Kebetulan waktu saya jadi ketua panitianya, saya sempat kesal. Cuman ya itulah yang saya menjadi concern bagi saya ya, bahwa saya ingin komunitas bisnis ini dihargain di mata calon anggota baru, bahwa komunitas ini adalah komunitas yang serius. Jadi itulah pentingnya kita punya etika dalam berbisnis, juga mungkin dalam komunitas, bahwa kita menghargai orang lain, dan juga kita juga dengan kita menghargai orang lain juga akan merasa senang untuk senang berbisnis dengan kita, dan juga
menganggap perusahaan kita atau komunitas kita itu komunitas atau perusahaan yang serius gitu ya. Nah, demikian sharing hari ini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bahwa kita bisa lebih sukses lagi jika kita lebih menghargai orang lain dengan cara memiliki etika bisnis, misalnya tepat waktu dan juga tepat janji ya. Kalau memang misalnya bilang mau diskusi dengan kita, bukan nyuruh orang lain yang ngomong sama kita, kayak gitu sih. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu ya. Jangan lupa subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk men-sharing hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi.